Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa kembali dengan YouTube channel Mambu Santri Channel. Alhamdulillah sahabat-sahabat, di kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kenikmatan, kita masih diberi keselamatan, sehingga di kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa lewat medsos, yaitu lewat YouTube channel. Bagaimana kabar panjenengan semua di hari ini? Semoga panjenengan selalu diberi kesehatan, semoga selalu diberi keberkahan, selalu diberi kesuksesan, selalu diberi umur panjang. Amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat-sahabat semua, di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang masih berhubungan dengan khodam pendamping. Dan di kesempatan kali ini nanti kita akan membawakan tema, akan membahas tema yaitu ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa khodam itu sudah menyatu kepada tubuh kita. Ini nanti bisa mewakili pertanyaan sahabat-sahabat semua yang ada di kolom komentar, nanti bisa terjawab di sini. Kemarin juga ada yang bertanya masalah kenapa saya sering ketika berbicara sering kejadian. Ada juga yang firasatnya tajam, dan itu nanti kita akan bahas, kita akan kupas tuntas di video kali ini. Dan bagi sahabat-sahabat semua yang baru mampir di channel YouTube Mambu Santri Channel, silahkan Anda buka YouTube kami, video-video kami sebelumnya yang membahas tentang weton, yang membahas semua tentang khodam, dan di situ mungkin ada yang Anda cari dan mungkin itu sesuai dengan pakem atau sesuai dengan diri jenengan gitu ya. Dan bagi sahabat-sahabat semua juga mungkin banyak yang bertanya, kenapa saya bisa memiliki khodam, kenapa saya bisa diikuti oleh khodam, kan gitu. Khodam itu mengikuti manusia itu sesuai dengan wadahnya, sesuai dengan sifat dan karakternya. Tidak ujuk-ujuk khodam itu mengikuti seseorang dan sembarang orang yang diikuti, tidak. Tetapi ada alasan-alasan tertentu. Yang pertama, kenapa kok orang itu diikuti khodam padahal orang itu tidak mempelajari apapun, tidak melakukan amalan apapun. Kan banyak ya di antara kita yang bertanya-tanya seperti itu. Kemarin juga ada yang bertanya di dalam kolom komentar, kenapa saya bisa diikuti oleh khodam pendamping? Karena khodam tersebut adalah khodam leluhur Anda, dan sifat Anda, karakter Anda itu sesuai dengan sifat dan karakter khodam tersebut. Maka khodam leluhur Anda tersebut akan otomatis memilih Anda menjadi tuan yang akan didampingi. Ada juga khodam yang itu berasal dari amalan-amalan tertentu, dari zikir-zikir tertentu, itu juga bisa menghasilkan khodam. Ada juga khodam yang dari senjata-senjata atau benda-benda bertuah, itu juga bisa menghasilkan khodam. Dan bisa jadi khodam-khodam tersebut, baik dari khodam leluhur, khodam amalan, dan juga khodam benda bertuah Anda, itu bisa menyatu dengan diri Anda, bisa berada dalam diri Anda. Tetapi ada juga kebanyakan orang, dia itu sudah melakukan amalan-amalan tertentu, dia sudah memiliki senjata atau benda-benda pusaka gitu ya, benda pusaka ataupun benda-benda bertuah, tetapi tidak jarang khodam itu belum bisa menyatu kepada dirinya. Kenapa kok bisa begitu? Karena sifat dan karakternya itu berbeda. Jadi kalau sifat dan karakternya seseorang ini dengan khodamnya itu berbeda, maka khodam tersebut tidak bisa menyatu di dalam tubuh seseorang tersebut. Jadi yang utama adalah khodam tersebut bisa menyatu, bisa mendampingi seseorang itu karena karakter dan juga sifat seseorang tersebut sama, balance gitu. Nah, lalu bagaimana cara supaya kita mengetahui khodam tersebut bisa menyatu, khodam tersebut sudah menyatu dengan tubuh kita atau belum? Langsung saja, yang pertama ya, tanda-tanda yang pertama bahwa khodam tersebut sudah menyatu dengan tubuh kita, yang pertama adalah sikap bawaan orang tersebut.
Tanda yang pertama bahwa khodam tersebut sudah menyatu dengan tubuh kita adalah sifat orang tersebut akan lebih dewasa dari yang sebenarnya. Ya, jadi orang tersebut walaupun umurnya masih muda, tetapi pembawaannya itu sudah dewasa, sikapnya sudah dewasa. Itu ciri-ciri khodam Anda sudah menyatu. Lalu yang kedua, tanda-tanda yang kedua adalah tentang asmara. Nah, ini tanda yang kedua bahwa khodam tersebut sudah menyatu dengan tubuh Anda adalah tentang asmara. Kadang orang yang khodamnya sudah menyatu ini ada kendala dalam asmaranya. Mungkin jodohnya itu agak sulit untuk ketemu. Dan ketika masih pacaran itu juga banyak kendala. Misalnya beda prinsip ataupun beda keyakinan. Tetapi ini tidak mutlak ya. Ini tidak mutlak, tergantung dari orang tersebut. Ya, tergantung dari orang tersebut untuk menyikapinya bagaimana, kebijaksanaannya bagaimana, pembawaan tubuhnya bagaimana. Tidak semua kendala-kendala dalam berhubungan itu bisa berakhir dengan kesedihan. Tetapi kalau ketika orang itu bisa menyikapi, maka otomatis tidak akan ada kendala dalam bidang asmara tersebut. Lalu yang ketiga adalah masalah rezeki. Orang yang khodamnya sudah menyatu dengan tubuh, maka rezekinya insya Allah akan menjadi lebih mudah. Dan ketika mendapatkan kepercayaan dari seseorang, itu juga akan sangat mudah sekali. Rezekinya akan mengalir, tidak tahu dari mana. Ibaratnya kalau di dalam agama Islam itu rezekinya barokah, dal ibarat orang Jawa gitu ya, tuka tuku gitu. Rezekinya akan lebih mudah. Lalu tanda-tanda yang keempat adalah bicaranya itu mengandung makna. Orang yang khodamnya ini sudah menyatu dengan tubuh, maka omongannya ini itu sudah mengandung makna dan juga berbobot. Apa yang diomongkannya itu orang yang di sekelilingnya akan mendengarkan dengan seksama dan terlihat wibawa dan kebijaksanaan orang tersebut. Ini yang khodamnya sudah menyatu. Lalu tanda-tanda yang kelima adalah ucapannya sering kejadian. Orang yang dengan khodamnya ini sudah menyatu, omongannya, ucapannya ini akan sering kejadian. Lebih-lebih ketika orang tersebut sedang marah. Biasanya kalau orang yang sedang marah itu omongannya spontan, maka dengan kespontannya itu orang tersebut omongannya akan bisa menjadi kenyataan. Maka orang-orang yang khodamnya sudah menyatu, bisalah kita untuk menjaga mulut kita. Jangan sampai kita menyumpahi seseorang, jangan sampai kita mendoakan jelek kepada seseorang, karena ini akan berakibat fatal kepada orang lain. Kemarin juga ada yang bertanya ya di kolom komentar, ini mungkin jawaban saya. Omongannya dijaga, tetap rendah hati, jangan suka marah. Kalau marah omongannya direm, jangan sampai menyumpahi, jangan sampai mengumpat, jangan sampai mendoakan jelek kepada orang lain, tetapi doakan yang baik-baik kepada orang lain, mendoakan yang baik-baik kepada teman kita. Insya Allah mantan panjenengan juga akan mendapat keberkahan dalam kehidupan ini. Lalu tanda-tanda yang selanjutnya, yaitu yang keenam, adalah firasatnya itu sangat tajam. Orang yang khodamnya sudah menyatu, itu firasatnya memiliki firasat yang sangat tajam. Dan orang tersebut bisa mengetahui masa mendatang. Masa yang akan datang ini sudah bisa tahu. Entah dari mana, entah wangsit dari mana, tetapi itu sudah banyak kejadian. Dan juga orang tersebut akan semakin berwibawa dan juga akan disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Ini adalah tanda-tanda yang keenam. Lalu tanda-tanda yang selanjutnya adalah daya pengasihan yang sangat tinggi, daya pengasihan yang sangat besar. Orang yang ketika khodamnya sudah menyatu dengan tubuh, pengasihannya ini sangat besar. Entah dari mana, mungkin dari khodam
energi khodam yang sudah menyatu dengan energi kita, ketika kita berhadapan dengan seseorang, orang tersebut akan menundukkan diri di depan kita. Ketika kita di dalam perkumpulan, maka orang-orang akan mendengarkan omongan kita, orang-orang akan mendengarkan pendapat kita, dan orang-orang akan ikuti apa yang kita omongkan. Itu ciri-ciri yang ketujuh, yaitu tentang pengasihan. Lalu tanda-tanda yang ke-8 adalah daya sembuh. Orang yang khodamnya sudah menyatu, orang tersebut itu bisa menyembuhkan seseorang. Orang tersebut bisa menyembuhkan orang yang kesurupan. Orang yang tersebut bisa menyembuhkan orang yang sakit karena sawan. Padahal orang tersebut tidak pernah belajar. Walaupun diusap dengan tangannya, insya Allah bisa sembuh. Insya Allah bisa seperti sedia kala. Dan itu sudah banyak kejadian. Ya. Sudah banyak kejadian orang yang tidak mempunyai, ibaratnya tidak membekal untuk menyembuhkan atau tidak pernah belajar gitu ya, tapi orang tersebut bisa menyembuhkan, bisa berkontak mata, bisa berinteraksi dengan orang yang kesurupan tersebut. Bahkan ketika orang yang kesurupan tersebut melihat mata kita atau melihat orang yang berkhodam ini, orang yang kesurupan tersebut, jinnya akan lari, jinnya akan takut. Biasanya gitu. Itu karena khodam, energi khodam kita itu sudah menyatu dengan energi kita. Jadi kalau memang kita sudah mempunyai daya sembuh, kita bisa menyembuhkan, jangan lupa tetap tolong orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jangan sampai kita lupa gitu ya, jangan sampai kita lalai, kita mempunyai kemampuan tetapi kita tidak mau menolong saudara-saudara kita. Lalu tanda-tanda yang ke-9 adalah mata batin kita akan terbuka. Orang yang khodamnya sudah menyatu dengan tubuh, orang tersebut bisa menembus alam gaib dan juga bisa melihat makhluk astral. Orang tersebut walaupun jalan hanya jalan biasa dan orang tersebut tidak sengaja, tapi orang yang berkhodam itu akan melihat hal-hal gaib, melihat negara-negara jin, negara-negara yang tidak kasat mata oleh kita. Bahkan ketika orang itu memang sudah berkhodam dan orang tersebut sudah bisa menembus alam gaib, orang tersebut mau jalan pun itu akan kesulitan. Karena apa? Seperti yang di depannya ini ada orang. Jadi ketika dia jalan, itu di depannya ada orang, dia nyingkir ke sana ke sini. Karena apa? Orang tersebut menghindari jin yang sedang di depannya. Ketika manusia sama kita yang melihatnya, ya dikira orang gila, ngomong orang itu ngapain kok jalannya miring-miring ke sana ke sini. Padahal di dalam penglihatannya orang yang berkhodam tersebut, dia melihat banyak jin, dia melihat dan dia juga menghindari jin-jin tersebut. Nah, baik sahabat-sahabat, mungkin itu tanda-tandanya orang yang khodamnya sudah menyatu dengan tubuh kita. Mungkin sahabat-sahabat semua ada yang mengalami dari semua tanda-tanda yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Itu tandanya Anda dan khodam Anda sudah menyatu. Nah, kalau khodam Anda sudah menyatu, lalu bagaimana? Saran saya, Anda mencari guru pembimbing, Anda mencari guru spiritual, supaya Anda dibimbing, supaya Anda digembleng dengan baik dan Anda tidak melenceng dari norma-norma agama. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, silahkan di like, silahkan di komen, dihidupkan notifikasinya, dihidupkan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan dengan konten-konten Mambu Santri Channel. Dan mungkin itu yang kita bahas di kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah kalau sempat saya balas, dan kalau memang itu memungkinkan untuk dibuat video, nanti kita buat video gitu ya. Dan baik teman-teman, mungkin cukup sekian. Apabila ada kebenaran dari yang saya omongkan, itu semata-mata adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan saya pribadi. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.